Malam ini, sebelum cerita dimulai, ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Di tanah Jawa, ada sebuah kutukan paling tua yang dipercaya tidak bisa diputus oleh manusia manapun, Sewu Dino. Sebuah ritual balas dendam berjenjang 1000 hari, di mana kematian tidak pernah berdiri sendiri, dan arwah yang terluka tidak akan berhenti sebelum semua yang terlibat membayar harga yang sama. Kisah yang akan kalian dengarkan malam ini bukan sekadar legenda. Bukan pula dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Ini adalah cerita tentang seseorang yang tanpa sengaja terjebak dalam lingkaran kutukan 1000 hari, sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya menjadi serangkaian mimpi buruk yang tidak pernah berhenti. Saat tanggal dan hari mulai dihitung satu per satu. Saat bayangan mulai bergerak di sudut ruangan tanpa suara. Dan saat tubuh-tubuh yang telah lama mati mulai kembali mencari keadilan yang tertunda, baru kalian akan memahami bahwa Sewu Dino bukan hanya kutukan. Ia adalah perjanjian darah yang tidak pernah melupakan siapapun yang menyentuhnya. Selamat datang di sebuah cerita yang tidak semua orang berani dengarkan hingga akhir. Angin sore yang lembab menyusup ke sela-sela pepohonan jati saat Damar mengayuh sepedanya melewati jalan tanah yang mulai retak. Matahari hampir tenggelam ketika ia tiba di rumah besar tua di ujung desa Karangjati, rumah yang sejak dulu dianggap angker karena tak ada satupun keluarga yang betah tinggal di dalamnya lebih dari sebulan. Damar datang bukan tanpa alasan. Ia menerima pesan dari seseorang bernama Mbok Sari, wanita tua yang dulu terkenal sebagai dukun pijat kampung. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek, "Nak, tolong datang. Aku harus sampaikan sesuatu sebelum aku mati." "Ini soal Sewu Dino," kata Sewu Dino langsung membuat tengkuk Damar meremang. Ia memang pernah mendengar istilah itu, tapi hanya sebagai rumor tentang kutukan ribuan hari, ritual hitam paling terlarang di Jawa. Begitu ia mengetuk pintu, suara seret dari dalam terdengar, diikuti bau tajam seperti daun busuk yang direndam lama. Pintu terbuka pelan. Mbok Sari berdiri di baliknya, tubuhnya ringkih, wajah pucat, dan mata cekung yang seolah tak pernah tidur. "Masuk cepat," katanya terburu-buru. Damar menurut. Ia tak menyadari bahwa begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu, hawa ruangan berubah drastis, dingin, pekat, dan terasa seperti mengawasinya. Mbok Sari duduk gemetar. Aku telah membuka sesuatu yang seharusnya dikubur selamanya." Damar menelan ludah. Maksudnya, wanita tua itu mengulurkan sebuah kain mori lusuh, bertuliskan aksara Jawa dengan tinta merah kecoklatan, entah darah atau sesuatu yang lebih gelap dari itu. "Aku dimintai tolong 3 tahun lalu. Ada keluarga kaya dari kota yang meminta ritual penolak bala. Tapi yang mereka minta bukan penolak bala, Nak." Matanya berkaca-kaca, suaranya pecah. Mereka minta dijalankan Sewu Dino, tanpa tahu apa yang harus dibayar. Damar memegang napas. Mbok Sari melanjutkan, suaranya serak, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan ketakutan. "Ritual itu belum selesai, Nak. Dan, yang menerima perjanjian itu sekarang sedang mencarimu." Jantung Damar berdegup keras. "Apa hubungannya denganku?" tanya Damar gemetar. Mbok Sari tersenyum getir, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Karena namamu tertulis di hari terakhir kutukan itu." Ia membuka lembar terakhir kain mori. Damar melihatnya. Dan di sana, dengan tinta merah yang mulai mengering, tertulis jelas, "Damar Wicaksana, Dina Kaping Sewu. Hari ke-1000, Damar Wicaksana." Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip. Di luar rumah, suara ketukan terdengar pelan,
namun berirama, seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Mbok Sari berbisik ketakutan. Dia sudah datang. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Suara detik jam terasa terlalu keras, seolah jarum-jarumnya memakukan waktu tepat di dadanya. Ia merasa ada sesuatu yang salah sejak ia pulang dari rumah Mak Ratri, perempuan tua yang tiba-tiba menghilang setelah memberi Rani secarik kertas lusuh berisi aturan-aturan aneh. Aturan itu sekarang terlipat rapi di laci meja, tapi terasa seperti menarik-narik pikirannya. Jangan membaca aturan setelah maghrib. Jangan melihat ke cermin setelah jam 12. Jangan. Semua itu terlalu banyak untuk dipikirkan. Tepat pukul 1.14, suara gedebuk terdengar dari ruang depan. Rani terlonjak. Rumahnya kecil, suara apapun pasti terdengar jelas, tapi suara ini seperti benda besar terjatuh. Namun ia tahu betul tidak ada apapun yang bisa jatuh di sana. Ia berdiri perlahan, mengambil ponsel, menyalakan lampu senter, dan membuka pintu kamarnya. Lorong rumah gelap total. Udaranya aneh, lebih dingin, lebih padat, seperti bukan udara yang biasa ia hirup. Ketika ia melangkah ke ruang depan, sesuatu segera membuatnya merinding. Di atas meja tamu, ada segenggam tanah merah, tampak basah, seolah baru saja diambil dari kuburan. Dan di atas tanah itu, tergeletak satu helai rambut panjang, tipis, tapi sangat hitam dan berkilau. Rani menelan ludah. Siapa yang naruh ini? Ponselnya bergetar tiba-tiba. Notifikasi WhatsApp masuk. Nomor asing. Hanya ada satu pesan. Dino PERTAM always dimulai. Hari pertama sudah dimulai. Jantung Rani berdentum keras. Ia mundur selangkah. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara bisikan, pelan, seret, seperti seseorang merangkak sambil menyeret pakaian basah. Rani. Suara itu bukan suara manusia. Rani memejamkan mata. Ini mimpi. Saat ia membuka mata, suara itu berhenti. Tapi tanah merah di meja kini berpindah ke lantai. Dan rambut hitam itu memanjang, menjalar, seperti hidup. Rani menjerit dan kabur ke kamarnya, mengunci pintu sekuat tenaga. Di luar pintu, terdengar ketukan pelan 3 kali. Lalu suara perempuan tua yang sama ia dengar tadi, namun lebih jelas. Iki dudu mimpi, cah ayu, iki pancen wis diwiwiti. Ini bukan mimpi, gadis manis, ini memang sudah dimulai. Lampu kamar Rani berkedip-kedip. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Mak Ratri tidak menghilang. Mak Ratri membangunkannya. Membangunkan mereka. Hari pertama dari 1000 hari baru dimulai. Malam itu, Dinda terjaga karena suara ketukan halus di jendela kamarnya. Bukan ketukan keras, justru pelan, teratur, seolah seseorang mengetuk dengan kuku, bukan dengan tangan. Tok, 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 tok. Dinda memejamkan mata, berharap itu hanya hembusan angin. Tetapi ketukan itu terus mengikuti ritme yang sama, seolah benar-benar menunggu respon. Di luar, langit tampak gelap, jauh lebih gelap dari biasanya. Bahkan lampu jalan yang selalu menyala, malam itu redup seperti habis kehabisan tenaga. Semua terasa salah. Dinda menarik napas dan memberanikan diri mengintip dari celah gorden. Namun bukan wajah yang ia lihat, melainkan kep telapak tangan, bukan telapak tangan manusia normal, melainkan seperti tangan anak kecil, tapi jarinya terlalu panjang, kurus, dan bengkok seperti ranting kering. Kep itu menempel di kaca, meninggalkan bekas hitam pekat yang terus merembes turun seperti darah terbalik.
Dinda menjerit pelan, mundur, menutup mulutnya. Bukan manusia, bisiknya ketakutan. Tapi suara dari luar menyusul. Sebuah bisikan serak, seperti seseorang yang baru bangun dari tanah kubur. Hari ke-74. Dinda terpaku. Itu suara perempuan. Tua, pelan, seret. Dan itu menyebut angka yang persis dengan buku catatan yang ia temukan di rumah Butaris di bagian sebelumnya. Ketika Dinda berlari ke ruang tengah, ia melihat ayahnya duduk mematung di meja makan, menatap cangkir kosong seolah tidak sadar apapun sedang terjadi. "Ayah!" Dengar tadi suara. Ayahnya tidak menoleh. Ia hanya berkata, sangat pelan, "Sudah mulai, dia sudah memanggilmu." Dinda merinding. "Siapa?" "Ayah." "Siapa yang memanggil?" Ayahnya, tanpa memandang wajah anaknya, berbisik. "Perempuan itu, yang mengutuk keluarga Butaris, dia sudah tahu kita terlibat." Tiba-tiba, semua lampu padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Di tengah gelap, Dinda mendengar sesuatu bergerak di lantai. Merangkak, dekat, semakin dekat. Sebuah suara muncul tepat di belakang telinganya. "Aku, lihat, kau." Dinda terpaku, ingin berlari namun tubuhnya kaku seperti dibekukan. Nafas dingin itu menempel di tengkuknya. Dan saat lampu menyala kembali dengan kilatan tiba-tiba, tidak ada apa-apa di belakangnya. Namun di lantai, terdapat selembar kain putih lusuh, kain yang sama seperti yang Dinda lihat di foto-foto ritual Sewu Dino. Kain itu kini tercoret tulisan merah seperti digores kuku. "Kau adalah bagian berikutnya." Hari ke-75 dimulai. Malam ke-13, angin yang biasanya hanya membawa bau tanah basah, kini mengirimkan sesuatu yang jauh lebih berat, aroma anyir yang menusuk. Di rumah itu, rumah tempat Raka bekerja menjaga seorang wanita muda bernama Sekar, semua suara seperti lenyap. Bahkan jangkrik pun diam, seolah tahu ada sesuatu yang sedang merayap di ambang dunia manusia. Raka berdiri di depan pintu kamar Sekar. Tubuh gadis itu masih terbaring lemah, matanya gelap, kulitnya semakin pucat seakan kehilangan kehidupan sedikit demi sedikit setiap malam. Malam ini berbeda. Ada jejak hitam memanjang dari bawah tempat tidurnya, seperti garis arang, tetapi berdenyut pelan, seolah hidup. Raka menelan ludah. "Bu Sarmi, ini apa?" bisiknya kepada penjaga rumah yang memegang lampu teplok. Bu Sarmi tidak menjawab, tangannya gemetar. Ia hanya menunjuk ke arah pintu belakang dan berkata lirih. Dia sudah mulai mencari tubuhnya. Aku tidak siap menghadapi ini." Ketika Raka mengikuti jejak hitam itu keluar kamar, ia melihat lantai penuh kep jari panjang, tertinggal seperti seseorang merangkak tanpa tulang. Setiap kep membekas lebih dalam, lebih kuat, seakan makhluk itu semakin nyata. Jejak membawa Raka ke sumur tua di halaman belakang. Sumur yang dilarang keras untuk didekati. Sumur yang sejak awal diperingatkan sebagai gerbang malam Sewu Dino. Saat Raka menunduk, angin berhenti. Dunia sunyi. Dari dalam kegelapan sumur, terdengar suara basah, pelan, dan putus-putus. Kan. Raka mundur setengah langkah. Suara itu bukan suara manusia. Terlalu serak, terlalu dingin, terlalu dekat. Tiba-tiba, sesuatu menggesek batu dari bawah. Pelan, kemudian lebih cepat, seperti kuku panjang menancap berulang kali, memanjat naik. Raka panik dan ingin berlari, tetapi kakinya tak bisa bergerak. Suara itu mengulang lagi, kali ini lebih jelas, lebih tajam. Bahkan. Lalu, sebuah jari hitam panjang muncul di bibir sumur. Diikuti jari kedua, ketiga,
Keempat, semuanya bergerak tidak alami, menekuk ke arah yang mustahil. Raka menjerit dalam hati, "Ya Tuhan, sudah dimulai." Bu Sarmi muncul dari belakangnya sambil membawa kendi berisi air bunga 7 rupa. "Raka, jangan tatap, jangan." Tapi terlambat. Dari dalam sumur, sebuah wajah perlahan naik. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas, rambutnya basah seperti rumput rawa, dan mulutnya sobek sampai ke pipi, membuka sangat pelan, seperti tersenyum. Bu Sarmi memercikkan air bunga ke arah sumur sambil membaca mantra patah-patah. Cahaya teplok bergetar keras, hampir padam. Dan sosok itu menatap Raka langsung, dengan mata sepenuhnya putih. Suara itu berbisik merayap ke dalam telinga. "Malam ke-13, hadiah pertama untukku." Raka terjatuh. Dan ketika ia membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Hanya terdengar cekikikan kecil dari dalam sumur, samar, namun jelas memanggil namanya. Angin malam di desa Punden berembus pelan, namun dinginnya terasa tidak wajar, lebih menusuk, seperti sesuatu sedang mengintip dari balik gelapnya pepohonan. Raka duduk di sudut kamar kontrakan, tubuhnya gemetar. Di meja kecil di depannya, lembaran kalender keramat 1000 hari kembali bergerak sendiri, seperti ada jari tak kasat mata yang menyentuhnya. Tiba-tiba, "BRUK, BRUK, BRUK." Suara ketukan keras menghantam pintu belakang rumah. Raka langsung tersentak. "Pak Jaya, itu Bapak," teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya desisan panjang, seperti napas seseorang yang menempel tepat di balik pintu kayu, mencium baunya, meresapi ketakutannya. Raka memberanikan diri mendekat. Ketika ia menempelkan telinga ke pintu, suara mengerikan itu berubah menjadi gumaman. "Hari kelima, waktumu hampir habis." Suara itu parau, dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang terluka. Dan yang membuat Raka makin takut, suara itu bukan suara manusia berakal. Dengan panik ia mundur, namun kalender di meja bergerak lagi. Angka 5 kini memerah sendiri seperti dilumuri darah. Tepat di bawahnya muncul goresan baru yang tidak ada sebelumnya. "Kau tak boleh berhenti. Kau sudah terikat." Lampu kamar kemudian berkedip cepat. Sekedip gelap. Sekedip terang. Dalam kilatan itu, Raka melihat sesuatu berdiri di sudut ruangan. Sosok perempuan. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Bahunya berguncang seolah tubuhnya tidak stabil, dan setiap kedipan lampu membuat tubuhnya semakin dekat. Setiap kali cahaya muncul, jaraknya berpindah, setengah meter lebih dekat, lalu lebih dekat lagi. Raka berlari ke pintu depan. Ia mencoba membuka kunci, tapi kuncinya memutar sendiri, terkunci dari dalam. Perempuan itu kini hanya berjarak 3 langkah. Saat lampu berkedip sekali lagi, wajahnya terlihat sekilas. Kulit mengelupas, mata putih tanpa bola mata, mulut menganga lebar, dan dari tenggorokannya terdengar suara itu lagi. 1000 hari, 1000 nyawa. Raka menjerit, menyambar apapun yang bisa dipakai, dan bersembunyi di balik meja. Nafasnya terputus-putus. Detik berlalu seperti jam, hingga hening. Ketika ia memberanikan diri mengintip, sosok itu telah hilang. Tapi di lantai, tepat di depan meja tempatnya bersembunyi, terdapat bekas telapak tangan hitam, panjang, kurus, seperti milik seseorang yang sudah lama meninggal. Itu pertanda jelas, malam kelima baru saja berakhir, dan sesuatu telah masuk ke rumahnya. Malam itu hujan turun pelan, seperti rintik-rintik yang sengaja diturunkan langit untuk menutupi suara-suara lain yang lebih mengerikan.
Cahaya petir sesekali menyambar, memperlihatkan bayangan pohon jati yang menari seperti tubuh-tubuh tersiksa. Alia duduk di lantai kamar kosnya, menatap kertas berisi hitungan hari ke-33 dari 1000 hari yang sudah ia lingkari. Tangannya gemetar. Setiap malam, bayangan perempuan berambut acak-acakan mulai muncul semakin jelas, seakan makin mendekati dirinya. Namun malam ini berbeda. Hawa dingin menusuk, bukan seperti dingin biasa. Dingin yang menggerogoti tulang. Perutnya mual. Di sudut kamar, bau anyir samar muncul, seperti darah yang tidak pernah kering. Alia. Suara itu terdengar lirih, patah-patah. Alia menoleh, dan matanya langsung membesar. Di sudut kamar tempat gantungan baju, sosok perempuan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya basah, meneteskan cairan hitam yang merembes ke lantai. Lehernya patah ke arah yang tidak wajar, menghadap lurus ke Alia. Tumbalnya, salah. Alia mundur sambil menahan teriak. Salah. Maksudmu. Perempuan itu bergerak, tidak berjalan, tapi terseret mendekat, seperti seluruh tubuhnya digerakkan dari dalam kulitnya sendiri. Yang kalian kubur, bukan tumbal yang diminta. Yang kalian pilih, bukan yang seharusnya. Alia tak bisa bernapas. Ingatannya melayang ke sosok orang desa yang digunakan sebagai penyelesaian. Orang yang katanya dipilih berdasarkan perhitungan paranormal. Kalau salah, apa yang terjadi padaku? Bisik Alia gemetar. Sosok itu berhenti di depan wajahnya, lalu tersenyum. Bibirnya robek sampai telinga. 1000 hari berubah menjadi selamanya. Lampu kamar padam seketika. Sesuatu yang besar dan gelap merayap keluar dari lantai, bukan sosok perempuan tadi, tapi bayangan lain, lebih tinggi, lebih bengkok, lebih lapar. Bayangan itu menempel di dinding dan melingkari Alia seperti kabut pekat yang hidup. Suara perempuan tadi terdengar sekali lagi. Kalian tidak bisa menghentikan perjanjian yang telah dimulai, tapi kalian bisa memperburuknya. Lantai kamar Alia bergetar. Dari bawah, terdengar ketukan pelan, tapi teratur. Seperti seseorang, atau sesuatu, yang sedang menunggu. Dan malam itu, menjadi malam pertama dari rentetan kejadian yang jauh lebih buruk daripada kutukan asli Sewu Dino. Alia belum tahu, tapi seseorang telah membangunkan makhluk yang bahkan dukun-dukun desa takut menyebut namanya. Angin malam menamparkan wajah Dimas ketika ia keluar dari rumah Mbah Sarti. Bau dupa masih menempel di pakaiannya, seakan ritual barusan menolak untuk hilang. Hutan kecil di belakang rumah itu mendesis pelan, seakan berbisik nama seseorang atau sesuatu. Namun belum sempat ia melangkah jauh, suara ketuk, ketuk, ketuk terdengar dari arah pohon asem tua. Dimas menoleh. Di bawah pohon itu, sosok perempuan berambut panjang berdiri memunggungi Dimas. Gaunnya lusuh, sobek di sana-sini. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Tubuhnya bergoyang pelan, seperti diayun oleh tangan yang tak terlihat. Bu! Suara itu keluar dari mulut Dimas tanpa ia sadari. Perempuan itu berhenti bergerak. Suasana langsung membeku. Seketika, seluruh suara malam hilang, jangkrik, angin, bahkan desiran dedaunan lenyap seperti dipakul mati. Lalu, perempuan itu menoleh pelan sekali, jauh lebih lambat dari manusia normal. Terlalu lambat, terlalu salah. Wajahnya pucat abu-abu seperti diselimuti tanah makam. Matanya kosong, hitam tanpa pupil. Mulutnya melengkung aneh, seakan diangkat oleh tali dari kedua ujungnya. Dimas mundur. Astagfirullah. Perempuan itu mengangkat tangan kanannya. Dari ujung jarinya,
Tanah hitam seperti pasir kuburan menetes jatuh. Ia menunjuk tepat ke arah dada Dimas. Dan suara lirih keluar, bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh arah udara. Tinggal 993. Dimas langsung terjatuh. Tidak, jangan mendekat. Perempuan itu berjalan ke arahnya. Setiap langkah berbunyi tek, 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 padahal tanah di bawahnya adalah tanah lembut berpasir. Tubuhnya bergerak seperti boneka patah sambungan, keras, tersentak, tidak alami. Dimas merangkak menjauh. Tapi perempuan itu semakin cepat. Langkahnya kini seperti dipaksa, tersentak-tersentak, seperti tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan lain. "Jangan dekati aku," teriak Dimas. Namun saat ia menoleh kembali, perempuan itu hilang. Tidak ada apapun di bawah pohon asem. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada apa-apa, kecuali aroma wangi bunga kenanga yang tiba-tiba memenuhi udara, aroma yang hanya dipakai ketika memanggil pengeruh dalam ritual santet Sewu Dino. "Sial, aku sudah ditandai." Dimas memegang dadanya, lalu terdiam. Ada sesuatu keras dan panas di bawah kulitnya. Ia meraba, dan menyentuh benda bulat seperti batu kecil. Suara perempuan tadi terdengar lagi dalam kepalanya. 993, 993, 993. Dan di kejauhan, gong kecil terdengar dipukul sekali. Seakan seseorang baru saja memulai hitungan yang mustahil dihentikan. Teks bacaan saja, panjang, tegang, dan tetap dalam alur Sewu Dino. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin seperti menahan napas, dan cahaya bulan tertutup kabut tipis yang melayang pelan di antara pepohonan. Dini berdiri di depan rumah tua itu, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena bisikan yang sejak sore terus memanggil namanya. "Dini, waktunya sudah dekat." Suara itu seperti berasal dari arah tanah, dari balik papan rumah, dari setiap sudut gelap yang tidak tersentuh cahaya lampu. Langkah kakinya terasa berat ketika ia masuk ke dalam. Ruangan itu kini jauh lebih gelap, seolah cahaya enggan tinggal di sana. Aroma dupa yang hangus semakin pekat, bercampur bau busuk dari sesuatu yang membusuk namun tak terlihat. Meja tempat ritual diletakkan kini berubah. Simbol-simbol yang kemarin hanya berupa garis merah, kini tampak seperti bergerak, merayap, hidup. Seperti urat-urat hitam yang menggeliat di atas kayu. Dari pojok ruangan, Bayu muncul dengan wajah pucat. Mata kirinya tampak bengkak, seperti habis menangis darah. "Dini, mereka sudah memilih tumbalnya," ucap Bayu pelan. 3 hari lagi, semua akan selesai atau dimulai." Dini menelan ludah. "Tumbal apa?" Bayu tidak menjawab. Ia justru mengambil selembar kain putih lusuh dari bawah meja ritual. Tangannya gemetar saat membuka lipatannya. Di dalam kain itu ada sebuah kotak kayu kecil, berwarna hitam, penuh goresan yang tampak seperti diapungkan dari arang dan darah. Saat Bayu membuka kotaknya, bau amis menyengat langsung memenuhi ruangan. Di dalamnya, ada seikat rambut, sepotong kuku, dan kertas kuning bertuliskan tulisan Jawa kuno yang huruf-hurufnya tampak seperti bergerak sendiri. Dini menutup mulutnya, mual. "Itu, punya siapa?" Bayu mengangkat wajahnya, tatapannya kosong. "Itu, milik orang yang akan menjadi tumbal Sewu Dino." Dini mundur 1 langkah. "Kamu jangan bercanda, Bayu. Aku nggak mau ikut-ikut." Bayu memotong. "Dini, lihat." Ia menunjuk kertas kuning itu. Dengan gemetar, Dini memandang tulisan yang seolah berdenyut itu. Tiba-tiba huruf-hurufnya berubah bentuk,
melintir, hingga membentuk nama. DINI. Sekujur tubuhnya langsung dingin. Napasnya tercekat. Ruangan seperti mengecil. Dunia seakan mendorongnya masuk ke lubang gelap. Tidak sampai semenit, seluruh suara di dalam rumah hilang. Tidak ada angin. Tidak ada bunyi serangga. Tidak ada gesekan daun. Hanya satu suara yang terdengar. 3 hari lagi, darahmu lunasi hutang mereka. Dini menjerit dan berbalik hendak lari. Tapi pintu rumah itu tertutup sendiri, menghantam keras hingga seluruh kaca jendela bergetar. Di balik pintu itu, terdengar langkah kaki. Pelan, gemerisik, menyeret, seolah banyak kaki, bukan satu. Dan dari celah bawah pintu, muncul bayangan kaki manusia, tapi panjang, kurus, bengkok, seperti digerakkan sesuatu yang bukan manusia. Dini hanya sempat berbisik lirik, "Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi di rumah ini?" Sesuatu di balik pintu itu menjawab dengan 4 ketukan. Pelan, tapi dalam. Seperti tanda bahwa ritual Sewu Dino baru saja mengunci nasibnya. 3 hari terakhir sebelum hitungan Sewu Dino genap, suasana di rumah itu berubah menjadi sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh nalar manusia. Dinding kayu terasa hidup, seperti bernapas. Lantainya bergetar halus, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah papan. Alia tak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat wajah wanita yang diguna-guna itu. Wajah yang kini tampak semakin hancur, membusuk, dipenuhi belatung, namun dengan mata yang menyala seperti bara. Dan dari balik mulutnya yang robek, selalu muncul suara berbisik, "Waktumu hampir habis." Pada malam itu, Kiseno kembali memanggil Alia dan Raka ke ruang utama. Lilin-lilin telah disusun membentuk lingkaran rumit, dan di tengahnya tergeletak benda hitam yang tampak seperti gulungan rambut manusia yang dipintal menjadi satu. Raka bergidik, "Itu apa, Ki?" Kiseno menatap gelap. "Ini adalah inti santet dari Sewu Dino yang menimpa Narpati. Jika kita tidak menyelesaikannya sebelum malam ketiga, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kematian akan bangkit." Alia menelan ludah. Apa yang akan bangkit? Kiseno memejamkan mata. Roh yang mengirim santet ini. Dia tidak sekadar ingin membunuh, dia ingin mengambil tubuh baru. Saat ritual dimulai, angin kencang menerjang masuk meski semua jendela tertutup rapat. Api lilin menari liar, berubah warna dari kuning menjadi merah darah. Suara langkah kaki terdengar dari loteng. Kemudian dari dapur, lalu dari kamar paling ujung. Suara mengelilingi rumah, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik, menunggu. Alia memejamkan mata, merapalkan doa, sementara Kiseno mulai membaca mantra Jawa kuno dengan suara rendah namun berat. Raka hanya bisa menggenggam keris kecil yang diberi Kiseno beberapa hari sebelumnya. Tiba-tiba, tok, 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 ada yang mengetuk pintu depan. Ketukan itu sangat pelan, namun ritmenya aneh. 3 kali ketuk, diam. 3 kali ketuk lagi. Alia menggigil. "Ki, itu apa?" Kiseno menolak menatap pintu. "Itu dia. Jangan jawab, jangan bergerak." Namun pintu itu perlahan bergetar, seperti ada sesuatu yang mendorong dari luar. Lalu gangsing, handle pintu berputar sendiri, sangat lambat, sengaja menantang mereka. Alia spontan menjerit ketika pintu tiba-tiba terbuka setengah. Dari celah pintu itu tampak kepala wanita terjulur masuk, lehernya patah ke arah yang tidak mungkin, rambutnya kusut menutup sebagian wajah, dan bola matanya hanya putih tanpa pupil. Ia tersenyum. Senyum yang panjang, dan tidak manusiawi. "Alia," bisiknya. Entah bagaimana tahu nama. Alia kaku tak bisa bergerak.
Wanita itu merangkak masuk dengan gerakan patah-patah seperti tulang yang copot. Raka mundur ketakutan. Kiseno berdiri cepat, membentangkan telapak tangan, memagari lingkaran mantra. "Tutup matamu, jangan lihat matanya," teriak Kiseno. Tapi terlambat. Alia sempat menatap sesaat dan dunia seketika terbalik. Ia melihat bayangan wanita itu bergerak di setiap sudut ruangan, meski tubuhnya masih di depan. Ia melihat wajahnya sendiri menua cepat, kulitnya pecah-pecah, dan suara teriakannya menggema di seluruh kepala. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke mentari lilin di tengah ruangan. "Aku sudah menunggu 1000 hari." Kiseno mengangkat benda santet berisi gulungan rambut hitam itu dan membacakan mantra terakhir. Rambut itu mulai terbakar meski tidak disentuh api. Wanita itu menjerit keras, suaranya seperti piring kaca pecah berkali-kali. Rumah berguncang, lilin padam satu persatu. Udara membeku seperti es, dan di saat teriakan itu semakin menusuk telinga. Selesai. Kiseno menghantamkan keris ke lantai. Cahaya putih meledak di tengah ruangan. Seluruh suara hilang. Wanita itu menghilang, dan Alia terjatuh pingsan. Ketika Alia terbangun, Kiseno duduk bersila dalam kondisi sangat lemah. Raka duduk di sampingnya, pucat dan ketakutan. Apa yang terjadi?" tanya Alia. Kiseno hanya menatapnya dengan mata berat. "Ritual hampir gagal, tapi untuk sekarang, kau selamat." Alia terdiam. "Untuk sekarang." Kiseno menatap keluar jendela, ke arah langit yang semakin gelap. Karena santet itu memang telah diputuskan. Tapi orang yang mengirimnya, belum berhenti. Alia merinding. Masih ada yang mencari tubuh baru. Ia menoleh pada Alia. "Dan dia sudah melihat wajahmu." Angin malam berputar di halaman rumah tua itu, membawa serta bau anyir dan tanah basah yang seperti keluar dari liang kubur. Cahaya lampu gantung yang temaram berayun pelan, seolah takut pada sesuatu yang sedang bergerak di balik kegelapan pekarangan. Raka berdiri di depan pintu kamar Ningsih. Tangan gemetar memegang kunci besi yang ditemukan di bawah tumpukan kitab kuno semalam. Kunci itu aneh, dingin seperti es, berat, dan setiap kali disentuh, Raka selalu merasa ada sesuatu yang menyentuh balik dari sisi lain. Kalau ini benar pintunya, Raka berbisik, napasnya tercekat. Pintu kamar Ningsih memiliki ukiran kuno berupa 3 garis simpul yang membentuk lingkaran rusak, tanda Sewu Dino yang hanya muncul jika ritual telah melewati batas waktu. Dan kini, tanda itu terbakar samar, seperti disiram cahaya merah dari dalam kamar. Raka memasukkan kunci tersebut. Tek, tek, klak. Pintu itu terbuka sedikit. Lalu bau busuk yang luar biasa menusuk dari dalam, seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu dibiarkan membusuk. "Ningsih," panggil Raka. Tidak ada jawaban. Tapi ada suara lain, suara langkah kecil berlari cepat di dinding. Seolah ada sesuatu merayap di langit-langit kamar. Raka mendorong pintu lebih lebar. Kamar itu gelap, hanya diterangi lilin-lilin hitam yang tertata dalam pola lingkaran. Di tengah lingkaran, ada kasur tipis yang sudah sobek-sobek. Dan di atas kasur itu, Ningsih duduk membelakanginya. Tubuhnya sangat kurus, jauh lebih parah dibanding 2 hari lalu. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tangan dan kakinya diikat oleh tali merah yang kini berubah seperti urat daging hidup. "Ningsih, ini aku," Raka katanya dengan suara serak. Ningsih tidak bergerak, hanya lilin-lilin yang tiba-tiba berkedip keras, seolah ada hembusan kuat dari makhluk yang tidak terlihat. Raka melangkah perlahan, mendekati lingkaran itu. Semakin dekat, semakin ia melihat sesuatu yang aneh.
Tali merah yang mengikat Ningsih bukan tali. Itu urat manusia, menempel langsung dari tubuhnya. Ningsih, apa yang mereka lakukan padamu? Raka bergetar ketakutan. Tiba-tiba Ningsih tertarik kuat ke belakang, seperti ada tangan besar yang menarik rambutnya. Tubuhnya tersentak dan terangkat, lalu jatuh kembali ke kasur. Raka mundur ketakutan. Ningsih. Perlahan, sangat perlahan, Ningsih memutar kepalanya ke arah Raka. Bukan tubuhnya, kepalanya berputar 180 derajat sementara tubuhnya tetap diam. Suara tulang berderak menari di udara. Ketika wajahnya terlihat, itu bukan wajah Ningsih lagi. Matanya bergerigi hitam, kulit pipinya mengelupas seperti lilin meleleh. Mulutnya sobek memanjang hingga ke telinga, membentuk senyum yang tidak manusiawi. "Aku, sudah dihitung," katanya dengan suara bukan suara manusia. "Ini hari ke-999. Raka terbelalak. "Besok, berarti?" Ningsih tersenyum semakin lebar. "Besok, waktunya aku diambil." Tiba-tiba lilin-lilin padam serempak, menyisakan kegelapan pekat. Dan dalam kegelapan itu, ada suara lain. Suara yang tidak berasal dari Ningsih. Suara berat, besar, seperti dada makhluk yang bernafas di sudut gelap ruangan. "Hah, hah." Raka berbalik cepat. Ada dua mata merah menyala di pojok ruangan, lebih tinggi dari pintu, lebih besar dari tubuh manusia. Lalu muncul bayangan raksasa itu, makhluk yang telah menandai Ningsih sejak hari pertama ritual dimulai. Makhluk pemungut Sewu Dino. Dan malam ini, ia datang lebih awal. Raka hanya sempat menarik napas ketika makhluk itu melangkah keluar dari kegelapan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan kemudian GONGGGG. Suara logam keras menggema dari luar rumah. Semua lilin kembali menyala sendiri. Ketika Raka menoleh, makhluk itu hilang. Lenyap, seperti tidak pernah ada. Hanya Ningsih yang kini pingsan, tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Raka berlutut, memeluknya. "Bertahanlah, kumohon, tinggal 1 hari lagi." Tapi dari luar kamar, angin tiba-tiba menjadi sangat kencang. Rumah itu bergetar, dan terdengar suara ratapan, banyak suara, dari halaman. Suara orang menangis, suara orang merintih, suara langkah kaki menyeret, seolah ada ratusan roh berdiri di sekitar rumah. Menunggu, mengawasi. Malam terakhir telah dimulai. Dan Raka tahu, di akhir 1000 hari, hanya satu yang akan selamat. Angin mendadak berhenti. Hening yang terlalu sempurna membuat telinga Dewi berdenging. Di tengah halaman rumah tua itu, sosok Nyi Kenari, perempuan yang menjadi sumber kutukan Sewu Dino, berdiri memunggungi Dewi. Rambutnya menjuntai sampai tanah, tubuhnya kaku seperti mayat yang baru diangkat dari tanah basah. Di sekeliling mereka, ribuan janur yang dipasang sebagai tameng, kini mulai mengering, melengkung, lalu patah satu persatu, seperti ada sesuatu yang berjalan menginjaknya dari segala arah. Dewi menggenggam botol kecil berisi minyak asihan terakhir yang diberikan Mbah Sardi. "Kalau kutemu karo deweke, pecahna inggu dan getihe," pesan Mbah Sardi. "Pecahkan saat darahnya turun." Masalahnya, Dewi tidak tahu apa maksud darahnya. Tiba-tiba Nyi Kenari berbalik. Mata hitam legam tanpa bola mata. Wajah pucat retak seperti porselen tua. Dari retakan itu menetes cairan merah gelap, seperti darah yang sudah membusuk. Dewi terhuyung. Aroma busuk memenuhi udara, seperti bangkai yang ditinggalkan berhari-hari. 1000 hari, suara Nyi Kenari bergema dari segala arah. "Kowe wis nyedak pungkasanmu."
Dari balik tubuhnya muncul sosok-sosok lain, perempuan-perempuan tak utuh, wajahnya terlipat, ada yang berjalan dengan tulang kaki terbalik, ada yang merangkak di dinding tanpa suara. Mereka adalah korban-korban sebelum Dewi. Wanita yang gagal menyelesaikan ritual Sewu Dino. Sing terakhir, Kowe. Dewi mundur, tapi tanah di belakangnya retak. Dari celah tanah, tangan-tangan kurus pucat keluar, mencakar kakinya. Dewi berteriak dan memecahkan botol minyak asihan itu ke tanah. DLASS. Minyak itu membara dengan api kehijauan. Api itu bukan memakan tanah, tapi memakan bayangan. Para sosok perempuan itu menjerit, tubuh mereka meleleh seperti lilin. Nyi Kenari terhuyung, kulit wajahnya mengelupas. Kowe orang ngerti, iki dudu bab aku wae, iki perjanjianku karo leluhur sing luwih peteng. Api semakin besar, suara ribuan bisikan muncul, seperti ribuan suara perempuan yang saling menumpuk. Bebaskan kami. Dewi menatap mereka. Sewu Dino bukan untuk memberi berkah. Sewu Dino adalah penjara untuk arwah ribuan perempuan yang dikorbankan secara turun-temurun agar keluarga tertentu tetap berkuasa. Dan Dewi, tanpa dia tahu, adalah tumbal terakhir. Tiba-tiba api padam, angin kembali bergerak. Dari kepulan asap, sesuatu muncul. Tubuh Nyi Kenari telah hancur, tapi sebuah sosok lain bangkit dari bayangan hitam, jauh lebih besar, jauh lebih tua. Tubuhnya tinggi seperti tiang, wajahnya samar dan berubah-ubah, seperti bayangan yang mencoba menjadi manusia tapi gagal. Raja Bayangan Sewu Dino. Dewi membeku, lututnya lemas. Sosok itu menunduk, mendekatkan wajahnya ke Dewi. Perjanjian belum selesai. Suara itu bukan satu suara, tapi ribuan suara yang berlapis-lapis. Dewi menutup mata, dan halaman rumah itu runtuh ke dalam kegelapan. Angin malam merayap pelan dari sela pepohonan, membawa bau anyir yang samar, bau yang dulu hanya muncul ketika kutukan itu sedang bekerja. Namun malam ini, ada yang berbeda. Bau itu tidak lagi kuat, tidak lagi menekan dada seperti sebelumnya. Seolah sesuatu yang telah lama menggantung, akhirnya terputus. Ardan berdiri sendirian di depan rumah tua yang kini hanya tinggal puing. Lilin-lilin sesaji yang dulu selalu menyala setiap malam kini padam seluruhnya, menyisakan sumbu hitam yang tampak seperti jemari hangus. Ia memejamkan mata, mendengarkan. Tidak ada lagi bisikan perempuan menangis. Tidak ada langkah kaki yang menyeret. Tidak ada suara jemari panjang mengetuk dinding. Hening. Hening yang aneh, hening yang bukan milik dunia ini. Ardan tahu, kutukan Sewu Dino biasanya tidak benar-benar hilang. Ia hanya diam, seperti ular tua yang tidur di bawah tanah, menunggu seseorang kembali membuat kesalahan. Menunggu seseorang membuka jalan. Di kejauhan, awan gelap merambat seperti tinta tumpah ke langit. Petir menyambar tanpa suara, kilatan putih yang memantulkan bayangan seseorang di belakang Ardan. Ia tersentak, menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya satu hal yang tertinggal. Di tanah, di antara debu dan abu sesaji, ada sehelai rambut panjang dan basah. Basah seperti baru saja dipotong dari kepala seseorang. Ardan memungut rambut itu dengan tangan gemetar. Saat ia menyentuhnya, telinganya berdenging, lalu sebuah suara yang sangat dikenal membisik di belakang lehernya. 1000 hari belum benar-benar selesai. Ardan membeku. Lalu gumam lirih itu menyusul, lebih dekat, lebih dingin, lebih lapar. Karena kamu masih hidup. Lilin-lilin yang padam tadi menyala bersamaan dengan api berwarna merah darah. Dan layar pun menggelap.
Sunyi kembali menelan seluruh ruangan, seolah bumi sedang menahan napasnya sendiri. Apa yang terjadi barusan mungkin sudah berakhir, tapi kutukan Sewu Dino tidak pernah benar-benar selesai. Orang-orang bilang, setelah malam seperti ini, akan ada tanda. Tanda kecil, hampir tak terlihat. Sebuah bisikan, bayangan di sudut mata, atau mimpi yang terasa terlalu nyata. Karena kutukan itu tidak memilih waktu. Kutukan itu hanya menunggu. Jika kau mendengar langkah kaki yang tidak berasal dari siapapun, jika bau anyir itu muncul tanpa alasan, atau jika seseorang memanggil namamu dari kegelapan, jangan menoleh, sebab mereka percaya, jika kau menoleh, walau hanya sekali, itu artinya giliranmu sudah dekat. Terima kasih telah menonton. Kita bertemu lagi. Jika kau masih berani